Inilah lokasi rumah sekaligus tempat praktik pengobatan alternatif di Jatimurni Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat yang disegel oleh Satpol PP. Tempat ini diduga menjadi lokasi pelecehan terhadap para pasien oleh pemilik praktik yang dikenal dengan nama Ustadz Murtad. Saung yang berada di bagian belakang rumah menjadi ruang praktik sang Ustadz sejak tahun 2011. Warga sekitar menyebut pasien yang datang umumnya berasal dari wilayah sekitar dan meminta air doa sebagai bagian dari pengobatan. Namun tempat ini kini disegel setelah muncul laporan dari warga yang mengaku menjadi korban pelecehan saat berobat. Alhamdulillah ditindaklanjuti semenjak Pak Wali Kota datang kemari, langsung ditindaklanjuti dari kepolisian, dari aparatur pemerintah langsung ditindaklanjuti, langsung cepat. Korban-korban sudah membuat laporan ke Mapolres Bekasi, didampingi sama saya sebagai Ketua RT, Ketua RW, sama Bimaspol, sama Babinsa. Langsung segel ya Pak? Langsung hari Kamis tanggal 8 Mei langsung disegel dari Satpol PP. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Ya. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada minta diurut, ada gejala-gejala bisa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin, karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada, karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Kalau yang Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cewek datang. Itu berkaitan dengan spiritual gitu bedanya. Ya mungkin spiritual itu juga ada. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Kalau pengajiannya itu warga sini atau memang? Ya dari mana aja? Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu apa gimana Pak? Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Ini kan itu kan tadi itu kan kebetulan dia pendatang. Pendatang yang ngontrak terus berobat di sini. Pak, kalau untuk terduga pelaku ini memang sebenarnya tinggal di sini ini beberapa lama dan backgroundnya seperti apa sih Pak? Kalau saya tinggal di sini kan waktu itu saya juga karena di luar terus ya, nggak tahu bangunnya tahun berapa, tinggalnya tahun berapa, sampai buka perobatan juga saya tahunya dari istrinya tahun 2011. Kalau sama istrinya orang aja? sini? Istrinya orang Jatiwaringin. Oh istrinya. Tinggal di sini sama istrinya aja? Sama istri sama anaknya Sama anak. Sekarang posisi si ini apa udah ditangkap apa gimana Pak? Ya saya juga belum ada perkembangan nih ya. Selama kemarin ada surat panggilan untuk ke Polres tanggal 8, tanggal 9 harus ke Polres, tapi sementara ini saya juga belum ketemu nih sama korban dari awal kejadian. Hari ini pelaku. Hari ini coba datengin ke rumah warga, rumah terduga pelaku Pak. Ya, Gimana kondisinya Pak? Ya alhamdulillah sih ya. Saya bangga, senang dengan adanya datang begini, ditindaklanjuti cepat biar terungkap, biar cepat terselesaikan. Pak, kondisi rumah sekarang gimana Pak? Sementara ini rumah kosong, mungkin ada kali orangnya Pak, nggak tahu. Saya juga kan kita gedor-gedor tadi juga kita assalamualaikum, minta izin. Untuk pendoponya sendiri sudah disegel apa? Disegel.
Pak RT. Memang di sini aja ya Pak prakteknya ya Pak? Siap kalau ini. Dari informasi yang Pak RT tahu, ini pelaku udah ditangkap polisi sebenarnya atau belum sih Pak RT? Ya saya juga belum ada perkembangan nih. Gitu. Pak RT izin nama panjang Pak RT apa? Gunang. Benang. RT Gunang. Oke, makasih banyak. RT berapa Pak? RW berapa? RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati. Kabupaten. Makasih Ya banyak. Pak, Siap, Pak RT. RT. Penyegelan dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan aparatur RT setempat. Saat petugas tiba, tidak ada satupun penghuni rumah yang keluar untuk memberikan penjelasan. Salah satu korban mengaku dilecehkan oleh Ustadz Murtan pada tahun 2016. Alih-alih mendapat solusi dari masalah yang dihadapinya, korban justru diperlakukan tidak senonoh oleh sang Ustadz dengan dalih sebagai bagian dari pengobatan. Kan waktu itu datang ke situ terus mau ngobatin buat suami saya, terus suruh masuk sama dia, terus yang nganternya suruh tunggu di luar. Terus pertama-tama dia duduk, terus saya dipangku sama dia, terus dipangku dari belakang dia ngeraba-raba gitu, ngeraba bagian payudara saya. Terus saya bilang kok kayak gini, terus kata dia pengobatannya emang kayak gini, katanya gitu. Yang lain juga begitu. Terus habis dari payudara dia ke kuping, diciumin dari kuping ke pipi, terus dari pipi tuh ke mulut, dari kayak gitu udah menghindar. Terus kata dia nggak apa-apa, nanti suaminya bakal balik lagi. Terus habis dari itu tangannya masuk ke kemaluan saya, terus kayak gituin, dimasuk-masukin sampai di habis dari tangan itu baju saya dibuka sedikit, terus kayak nyusuk nyisep payudara saya kayak gitu. Terus saya udah bilang kok kayak gini nggak apa-apa. Terus habis lama jarinya dimasuk-masukin ke kemaluan saya, terus gak lama tangan dia masuk lagi ke mandiri buat ngocok punya dia sampai keluar. Itu kejadiannya kapan? Tahun 2016. Itu selama itu kamu nggak bisa nggak lapor kemana-mana? Enggak, takut. Tadinya berobat untuk ngobatin apa sih? Obatinnya sakit aja. Buat suami saya kan nggak pulang-pulang, Hmm. biar suami saya pulang. Minta petunjuk gitu. Iya gitu. Minta air ya. Iya, minta. Tahu informasi Bapak Dia itu bisa. dari mana? Ada yang ngajak, Oh, ada yang lain. Yang ngajak sempet juga digituin nggak? Cerita nggak? nggak tahu kalau yang ngajak. Terus airnya dikasih air, airnya Iya, dikasih. air. Oke. Mbak, selama dari tahun 2016 sampai baru sekarang ini Mbak masih simpan aja itu nggak Iya. berani Nggak ungkap. berani, Karena mungkin malu atau apa gitu. malu sama takut. Oh, malu. Takut. Ada ancaman nggak? Nggak ada ancaman sih, tapi takutnya nanti disangkanya fitnah, orang nggak percaya gitu. Oh. Tapi posisi saat Mbak datang untuk berobat sepi atau gimana, kan dia Sepi. punya istri? Sepi, Oh sepi. cuma Itu ada dia. Itu dilakukan di ruang apa, kamar atau di tempat apa Pak? Di gubuk dia itu. Oh, di pendopo. Iya, Untuk pendukung. Nah, terus kan ini udah mulai rame, ini baru Mbak berani ngungkap iya ini. baru berani. Selain Mbak ada korban yang lain? Kurang tahu ada. Mbak, ini kan udah ada juga yang udah laporan ke polisi ya. Ada nggak Mbak niatan Mbak juga mau lapor ya ke polisi gitu? Oh, cuma masih takut. Oh, masih takut. Masih takut. Apa yang Mbak harapkan Mbak? Ini sih segera ketangkep dianya cepet. Iya. Karena udah resah mungkin. Iya. Nah, Dari untuk, 2016 sih. untuk pelaku sendiri lagi mana sekarang, posisinya masih di sini atau memang sudah tidak ada lagi di sini? Kurang tahu, udah pergi kan? Oh, katanya. sudah pergi. Berarti pas kejadian itu waktu Mbak usia berapa Mbak? Itu 17-an. Baru nikah. Iya, Tapi suaminya udah balik sekarang ya? Oh, belum. udah pisah. Oh, udah bisa. Oke. Iya, Berapa? waktu itu saya ngasih 50.000. Diminta sama dia 50. Enggak. Oh enggak, Seikhlasnya. seikhlasnya. Diduga ada puluhan korban lain yang mengalami hal serupa. Salah satunya telah melaporkan dugaan pelecehan ini ke Polres Metro Bekasi Kota.
Ya. Gimana? Kalau Bingung. Ambil aja dari situ tuh. Ada